Shalom, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Kita tetap masih ada di tempat ini untuk mengagungkan nama Tuhan. Baik saudara kasih, sebelum ibadah secara online dimulai, mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kami untuk datang di tempat kudus-Mu Tuhan. Untuk mengagungkan nama Engkau. Untuk memuji nama Engkau Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Dan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Jamalah kami Tuhan. Urapilah kami supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan kami boleh menerima berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati setiap ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan perlindungan bagi kami. Dan kami boleh luasa untuk mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan pengharapan kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Engkaulah kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk masuk bait kudusnya Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya.
Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. biarlah kami menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya, oh haleluya, oh Yesus, Yesus. Ku bersyukur Engkau Allah kami. Haleluya, oh Tuhan, oh haleluya. Ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarkanlah hati kami Tuhan rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan selalu mengagungkan Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Walaupun keadaan dunia yang begitu mengerikan Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami umat-Mu Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau. Karena Engkaulah andalan kami ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Dan biarlah mulut kami tetap berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah kekasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku
Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Karena itu biarlah di tahun ini Tuhan, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami kalau sebentar kami boleh belajar firman. Tuhan mengurapi, menguduskan kami semua dan kami percaya Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan membuka akal budi kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa Kau menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu, sehingga dengan bahasa yang sangat sederhana semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Yang di rumah shalom, mari buka Alkitab kita sama-sama dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-20. Sekali lagi, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara yang di rumah, firman Tuhan berkata begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Alkitab berkata Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang menjawab doa, tapi Alkitab juga berkata Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang sanggup menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Anda mungkin yang di rumah berkata begini, Pak, boro-boro dijawab lebih sama Tuhan Pak. Yang saya doakan hari ini aja belum dijawab Tuhan. Jangankan dijawab lebih daripada apa yang saya doakan. Yang saya doakan, yang saya minta aja sampai hari ini Tuhan belum jawab. Mana katanya Tuhan mau menjawab lebih. Saya nggak minta lebih kok Pak. Saya cuma minta supaya apa yang saya doakan Tuhan jawab. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak atau belum menjawab doa saya. Nah saudara, kalau saudara baca dengan teliti ayat ini, sebenarnya firman Tuhan berkata ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Bukan hanya doa, tetapi Alkitab berkata apa yang kita pikirkan. Makanya di Efesus 3 ayat 20 ini berkata, bagi Dia yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi dua hal ini yang sebenarnya sangat erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Karena begini, banyak orang Kristen sudah berdoa, tapi cara berpikirnya sangat berbeda dengan apa yang dia doakan. Ada banyak orang Kristen berdoa sungguh-sungguh, tapi dia berpikir tidak seperti apa yang dia doakan. Ada orang Kristen yang berkata, Pak saya sudah berdoa dengan iman. Tapi masalahnya kadang-kadang kita berdoa dengan iman, tapi kita tidak berpikir dengan iman. Makanya Tuhan berkata, Allah itu sanggup menjawab, bukan hanya doamu, tapi engkau harus menyelaraskan antara doamu dan pikiranmu. Doa dan pikiran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya mau kasih contoh ayatnya untuk meneguhkan firman Tuhan bahwa doa dan iman, doa dan berpikir tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, lihat dulu bersama dengan saya. Buka Filipi 4 ayat 6 mulai.
Kita baca sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat ayat 6 berkata, kalau engkau khawatir engkau harus apa? Menyatakan semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kembali Alkitab berkata doa. Tetapi lihat ayat yang ke-7. Ini ada kaitannya dengan pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Baca sama-sama yang di rumah, sama-sama lebih keras. Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 6 Tuhan bilang kalau kau khawatir berdoa. Tapi Tuhan juga lanjutkan, kalau engkau sudah berdoa, Alkitab berkata bahkan engkau juga harus mengendalikan pikiranmu. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci harus engkau pikirkan. Nah, masalah terbesar kita, saya tidak meragukan kalau Anda berdoa. Yang berdoa bilang amin dong. Saya tidak meragukan bagaimana Anda serius berdoa. Bahkan beberapa orang bukan hanya berdoa, bahkan mungkin berdoa dan berpuasa. Tetapi masalahnya doa dan pikiran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, maka engkau harus mengarahkan pikiranmu juga seperti apa yang engkau doakan. Makanya Tuhan bilang tadi, kalau engkau khawatir engkau berdoa. Beberapa orang berkata begini, Pak saya sudah berdoa tapi saya khawatir tetap Pak. Nah masalahnya begini, karena engkau tidak memikirkan hal-hal yang seperti Tuhan suruh. Bahkan Alkitab tadi berkata di ayat 7, Allah sumber dari damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa sampai Tuhan bilang begitu? Karena pikiran itu penting, sama pentingnya dengan doa. Makanya orang itu selalu dinasihati, ayo kau berdoa ya, banyak berdoa ya hari-hari ini, banyak berdoa ya. Ayo hari-hari ini musim pandemi banyak berdoa. Tapi kita tidak pernah diberitahu, ayo mikirlah seperti apa yang Tuhan ingin kita pikirkan. Makanya orang Kristen meskipun sudah berdoa, hatinya nggak tenang. Ya, hatinya nggak tenang. Kenapa? Karena sebenarnya pikirannya juga tidak tenang. Nah saudara lihat, antara doa dan pikiran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya tahu Anda berdoa sungguh-sungguh. Saya tahu Anda berdoa dengan iman. Saya tahu Anda berdoa dengan luar biasa. Tapi pertanyaan saya hari ini, apakah Anda berpikir dengan iman? Apakah Anda berpikir sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau? Apakah Anda berdoa dengan iman dan berpikir juga dengan iman? Beberapa orang kalau berdoa hebat banget. Beberapa orang kalau berdoa, wah luar biasa. Tapi begitu dia selesai berdoa, pikirannya down banget, beda banget dengan apa yang dia doakan. Waktu dia berdoa, Tuhan aku percaya engkau akan mencukupi apa yang aku butuhkan. Tapi begitu dia selesai berdoa, dia mulai mikir, ya apa caranya? Dia mulai mikir, aduh gimana nih, saya mesti bayar ini dan itu. Mestinya kalau Anda berdoa dan Anda percaya Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan, maka engkau juga harus mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmu juga seperti apa yang engkau doakan. Makanya Paulus pernah berkata begini, ini satu ayat yang bagus sekali, coba lihat dulu sama-sama lagi. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-5. Ya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu
yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Paulus berkata begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Paulus tidak berkata kami hanya mematahkan siasat orang dan menentang pengenalan, itu bicara tentang doa, ya. Tapi dia juga bicara tentang selain kami berdoa mematahkan setiap siasat orang, Paulus juga berkata kami juga menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Paulus ngerti betul begini, ya, makanya ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah surat-surat Paulus. Paulus ngerti betul satu kebenaran begini, doamu harus sejalan dengan cara berpikirmu. Jangan sampai doamu hebat, cara berpikirmu tidak sehebat doamu. Saya tahu kalau Anda mau jujur di rumah dan kita semua mau jujur, kadang doa kita semuanya rohani. Bisa bilang amin? Doanya semuanya rohani. Coba lihat ya, kita ketika disakiti dengan rohani kita berdoa, Tuhan aku ampuni dia. Itu waktu doa. Ya. Tapi pikiran kita enggak kan? Pikiran kita mangkel, kurang ajar wong iku ya. Oh, lihat naik ya. Ketemu di jalan, hati-hati aja kon. Ya pikiran kita berbeda banget. Makanya saya berkata begini, yang rohani itu doa kita. Pikiran kita kadang-kadang gak rohani, rohana. Ya. Pikiran kita berbeda dengan apa yang kita doakan. Makanya banyak orang berkata begini, Pak saya sudah doa, kenapa Tuhan belum jawab? Pak saya sudah minta sama Tuhan sungguh-sungguh loh Pak. Kenapa? Masalahnya begini, ketika engkau berdoa, engkau tidak berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Engkau tidak menaklukkan pikiranmu di bawah kaki Kristus. Engkau tidak menaklukkan pikiranmu seperti apa yang Tuhan mau. Ya, makanya kalau saudara baca di rumah, tidak usah dibaca di sini, nanti ayatnya kebanyakan. Ya, kalau saudara baca di rumah, Filipi pasal 2 juga ayat yang kelima, Paulus juga berkata begini, hendaklah kita semua punya perasaan dan pikiran Kristus. Kenapa Paulus tidak hanya berkata kamu berdoa aja, tapi dia juga bicara tentang pikiran. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya dalam kehidupan kekristenan itu bukan berdoa. Orang Kristen itu saya beritahu ya, dia udah lama gak doa, begitu ada masalah, gak perlu diajarin doa, dia doa. Ya. Orang Kristen itu meskipun dia udah lama tinggalkan Tuhan, pada waktu kepepet dia bisa berdoa. Meskipun doanya mungkin singkat, padat dan tidak jelas gitu, tapi dia berdoa. Ya. Namanya doa, minta Tuhan tolong aku, itu doa. Ya. Tapi pikiran kita kadang-kadang tidak serohani, tidak sehebat doa kita. Makanya sekali lagi, Paulus tadi berkata, Allah itu sanggup menjawab bukan hanya apa yang kau doakan, tapi apa yang engkau pikirkan. Nah sekarang pertanyaannya begini ya. Pak gimana caranya Pak? Saya sudah belajar ngerti hari ini bahwa saya harus menjaga pikiran saya. Nah sekarang gimana Pak secara nyatanya atau secara kehidupan supaya saya menjaga pikiran? Ya, tentunya yang pertama seperti yang Paulus bilang, kita mesti taruh pikiran kita menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Tapi yang kedua, ini hal yang penting menurut saya dan seringkali tanpa sadar kita lakukan dan mempengaruhi cara berpikir kita. Nah buka dulu sama-sama Alkitab saudara. Lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Lukas 24 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Dan bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kalau saudara tahu ini kisah
di mana Yesus sudah disalibkan, ya, sudah mati, tapi sebenarnya juga dia sudah bangkit. Ada 2 orang muridnya itu berjalan menuju ke Emmaus. Dan lihat ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, perhatikan kalimat ini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi mereka jalan, 2 orang ini bercakap-cakap, bertukar pikiran, ya. Bertukar pikiran 2 orang ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan, mereka berdua berhenti, mukanya sama-sama muram. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi mereka ngomong, apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Pertanyaannya, Yesus tahu nggak apa yang sedang terjadi? Yesus tahu. Amin. Lalu lihat, katanya kepada mereka, apakah itu? Ya, jadi Yesus bertanya, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi, ya, iman-iman kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Sekarang kita langsung lompat aja di ayat yang ke-25, ya. Jadi mereka ini menjelaskan kepada Yesus tentang apa yang sedang terjadi. Bagaimana Yesus dibunuh, bagaimana Yesus disalibkan. Tapi lihat ini jawab Yesus, ya. Lihat Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh. Ayat 25, ya. Betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lihat ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Nabi Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, lihat 2 orang ini, mereka bercakap-cakap dan ketemu Yesus. Alkitab berkata mukanya muram. Ya. Kenapa mukanya muram? Nah, jawabnya sederhana. Karena orang lagi muram bercakap-cakap dengan orang yang muram, Alkitab berkata akhirnya mereka sama-sama muram. Kenapa? Di ayat yang ke-15 tadi berkata mereka bertukar pikiran, ya. Jadi orang lagi putus asa bertukar pikiran dengan orang putus asa, ya. Ya, beberapa orang di malam tahun baru biasanya ada acara tukar kado, ya. Jadi kalau misalnya saya bawa kado barang yang sama, ya, saya tukar dengan seseorang, dapatnya ya sama, betul nggak? Kalau saya ngasih bungkus sabun dengan merek tertentu, dengan teman saya yang ternyata juga bungkus sabun dengan merek yang sama, ketika tukar ya dapatnya sama. Nah, kenapa mereka muram? Karena mereka bertukar pikiran dengan sama-sama orang yang muram. Kenapa mereka takut? Mereka tukar pikiran dengan orang yang takut. Jadi kalau Anda tukar pikiran dengan orang yang takut, yang Anda dapat ya takut. Ya. Bertukar pikiran, makanya ketika itu mereka ketemu Yesus. Lalu mereka nanya, Yesus, apa kau tahu apa yang sedang terjadi? Yesus tahu. Ya, lalu mereka menjelaskan kepada Yesus. Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Tapi masalahnya begini, saudara tahu 2 orang ini kemudian berubah. Kenapa berubah? Pola pikirnya berubah. Dari sebenarnya mereka pengen meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Ketika Alkitab berkata Yesus menjelaskan firman.
Jadi dengan kata lain, Yesus mulai sharing apa yang Yesus tahu, apa yang Yesus pikirkan, Yesus sharingkan, bertukar pikiran dengan mereka. Makanya hasil tukar pikiran dengan Yesus membuahkan hasil yang berbeda juga. Kalau Anda tukar pikiran sama orang takut, maka Anda akan tetap takut. Anda bertukar pikiran dengan orang-orang yang seperti Yesus, Alkitab berkata, ngerti firman Tuhan. Tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia ngerti firman Tuhan. Jadi Yesus itu bukan hanya tahu apa yang sedang terjadi, tapi Yesus tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya dia jelaskan kebenaran firman Tuhan. Dua orang ini berubah cara berpikirnya. Bukan ketika mereka sedang sharing satu dengan yang lain, tapi ketika mereka mendengarkan apa yang Yesus jelaskan tentang firman Tuhan. Yesus sampai ngomong satu hal yang menurut saya agak sedikit tanda kutip ya, agak enak. Betapa bodohnya kau. Ya, betapa bodohnya, betapa lamban hatimu, bodoh kau. Kenapa? Karena engkau tukar pikiran sama-sama orang muram, sama-sama orang yang takut tukar pikiran. Kau gak ngerti jadinya. Makanya hari ini saya mau beritahu gimana caranya supaya engkau mulai berpikir luar biasa. Seperti apa yang Tuhan mau. Makanya Alkitab berkata yang pertama begini. Ya. Temukan orang-orang yang engkau tahu ketika engkau berbicara itu membangkitkan imanmu. Membangkitkan imanmu, membangkitkan cara berpikirmu. Kalau Anda tiap hari ketemu lalu Anda cuma dengar kata-kata yang saling bertukar pikiran, Anda takut tukar pikiran dengan orang takut, tambah takut. Karena itu hati-hati dengan siapa engkau sering bertukar pikiran. Bertukaran pikiran itu apa Pak? Saya ambil pikiran saya tak oper ke dia lalu saya ambil. Bukan itu. Ya, artinya gini, mereka bercakap-cakap, saling ngobrol. Mungkin Anda berkata, Pak saya gak pernah ngobrol dengan orang lagi hari-hari ini Pak. Saya mengisolasi diri saya, stay at home. Betul Anda di rumah, tapi chattingnya jalan terus. Dengan siapa Anda ngobrol? Dengan siapa Anda bertukar pikiran? Kalau Anda bertukar pikiran dengan orang-orang yang membawa virus ketakutan, makanya gak heran Anda berpikir takut meskipun Anda sudah berdoa. Makanya Anda hidup dalam kecemasan, Anda hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Pak saya sudah berdoa tapi saya masih khawatir. Gimana mau tidak khawatir? Pikiranmu, engkau tukar pikiran selalu dengan orang-orang yang membuat engkau takut. Kalau gitu saya nggak perlu tahu Pak apa yang akan terjadi. Saya beritahu Yesus tahu apa yang terjadi. Tapi Yesus juga ngerti apa yang firman Tuhan katakan. Makanya dia jelaskan kepada dua orang ini. Kita kalau bicara soal doa, wow. Cuma sayangkali tanpa kita sadar. Kita izinkan pikiran kita dicekoi, tukar pikiran dengan hal-hal yang membuat tanpa kita sadar. Membuat kita tambah takut, tambah cemas, tambah muram, tambah susah. Saudara tahu tahun 2021 ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pilihan di tangan Anda mau bertukar pikiran dengan siapa? Yang membuat Anda lebih takut? Yang membuat Anda lebih cemas? Membuat Anda lebih khawatir? Atau Anda mau banyak baca firman Tuhan? Percayai kebenaran Tuhan dan biar kebenaran Tuhan itu yang menguduskan pikiranmu. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab ya. Coba lihat sama-sama dulu supaya Anda mengerti tentang bahaya banget ada orang di sekitar kita kalau ngomong itu bahaya. Bisa membuat kita maju, bisa membuat kita mundur. Nah, lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ya. Kita baca dulu di ayat yang ke-10. Atau lebih bagus kita baca ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 mulai. Ini cerita tentang Naaman. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh
seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Naaman datang disuruh oleh Elisa mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, lihat apa respon Naaman di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, jengkel deh ya. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, penyakit kusta itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman marah, kenapa? Ekspektasinya tidak terjadi. Dia berharap Elisa keluar lalu memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya di tempat kustanya lalu sembuh. Ternyata tidak, disuruh mandi di sungai Yordan. Nah, lihat 12. Naaman berkata begini, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari sungai di Israel? Ya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi Naaman jengkel pol. Ya. Saudara pernah ngalami jengkel pol? Ya, ya saya tahu Anda nggak pernah ngalami, cuma sering. Pak, saya bukan pernah, Pak, sering ya. Atau ada yang hari ini lagi dengar khotbah sambil mangkel. Ya. Ada yang dengar khotbah sambil Uncle Paul. Nah, sama dengan Naaman. Naaman itu jengkel, lalu dia pergi. Tapi lihat ayat 11 ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya ya. Anak buah Naaman datang, dia berkata gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Dan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, kalau saya tanya sama Anda, apa sih yang sebenarnya membuat Naaman akhirnya menceburkan diri di sungai Yordan? Pertanyaan saya, apakah karena perkataan Nabi Elisa atau perkataan pegawai-pegawainya? Saudara tahu kalau Anda berkata karena perkataan Elisa, ya, karena perkataan Elisa, maka sebenarnya Naaman tidak akan mungkin turun ke sungai Yordan karena dia pergi dengan panas, jengkel. Ya. Jadi apa yang membuat Naaman itu turun ke sungai Yordan? Jawabannya adalah perkataan orang di sekitarnya. Perkataan pegawai-pegawainya itu yang membuat dia turun. Sama dengan kita. Saudara tahu ya, perkataan firman Tuhan kadang-kadang tidak membuat kita bertobat. Yang membuat kita bertobat itu kadang-kadang Tuhan pakai perkataan orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang lagi jengkel dikasih firman Tuhan malah ngamuk. Aku wes ngerti, gak usah kasih tahu. Ya kan? Wes gak usah ngomong firman lah, aku wes ngerti. Ya biasanya orang kan gitu, firman Tuhan aja gak yang mau dengar. Tapi kalau ada orang di sekitarnya ngomong sesuatu yang membangun, bisa jadi dia berubah. Naaman begitu. Jadi kalau saudara tahu kesembuhan Naaman itu bukan karena perkataan Elisa, karena perkataan orang di dekatnya. Coba kita berandai, kalau pegawai-pegawainya Naaman ngomong gini. Ketika Naaman berkata, kurang ajar Nabi itu, aku disuruh mandi di sungai Yordan. Ada satu aja orang ngomong gini, ayo kita ke Bali, kita bunuh dia. Masa panglima digituin? Gak ngajeni blas. Ya. Saya pernah dengar dah orang lagi panas, lalu ada orang ngompolin. Iya, wong itu memang gak ngajeni Pak, tambah panas betul gak? Wah, orang itu memang gak tahu diri Pak, tambah panas, ya. Tambah jengkel. Makanya lihat apa yang terjadi. Elisa ngomong tidak didengar, orang di dekatnya ngomong didengar. Elisa itu ngomong firman Tuhan loh, firman Tuhan ngomong, tapi gak didengar. Makanya begini, seringkali yang paling banyak membuat kita takut, membuat pikiran kita jadi cemas, itu bukan karena kita tidak percaya firman Tuhan. Bukan, saya tahu Anda semua percaya firman Tuhan.
Cuma masalahnya Anda dikelilingi orang-orang di sekitarmu, Anda membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang sama sekali tidak ngomong yang sesuatu membangun hidupmu, malah justru membuat engkau tambah takut, tambah cemas. Makanya Naaman bersyukur sekali dia punya orang di dekatnya yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Siapa orang di dekatmu? Siapa orang yang paling Anda sering chatting? Grup-grup apa yang Anda masukin dalam WA-mu? Grup-grup apa yang Anda ikuti? Ya, apa yang Anda, informasi-informasi apa? Ya, bukan berarti Anda nggak perlu tahu. Kita perlu tahu, tapi Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu bertukar pikiran untuk sesuatu yang Anda tahu tidak membangun pikiranmu, tidak membangun imanmu. Anda ikut ibadah online 1 minggu 1 kali, tapi 6 hari yang lainnya Anda bertukar pikiran dengan orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak percaya Anda bertukar pikiran. Anda pakai pikiran mereka, Anda gunakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan. Tidak heran, meskipun Anda berdoa, Anda tetap hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Saya mau beritahu kepada saudara, ya. Orang takut, ya, itu sangat menyiksa. Kenapa Tuhan selalu berkata jangan takut? Kenapa? Karena begini, Anda itu kalau takut, Anda sebelum berperang, Anda udah kalah, terintimidasi. Belum kejadian, Anda udah kalah. Makanya kumpulkan orang di sekitarmu, orang-orang yang teman engkau bertukar pikiran, engkau tahu orang-orang yang membangun hidupmu. Kalau Anda lagi sakit hati, jangan ngumpul sama-sama orang sakit hati. Lalu bikin persekutuan doa. Persekutuan doa orang sakit hati. Ya. Biasanya kan begitu, ya. Orang kalau sakit hati keluar bikin persekutuan. Persekutuan siapa jemaatnya? Ya sama-sama orang sakit hati sama pendetanya. Bikin persekutuan. Ya. Ya, tapi saya tahu di sini nggak ada yang kayak gitu. Amin? Yang di rumah nggak ada. Yang saya cerita di Afrika Utara banyak yang kayak gitu. Ya, makanya nggak heran orang sakit hati ngumpul dengan sakit hati. Yang terjadi apa? Tiap hari bukan firman yang diomongin, tiap hari jelek-jelekin orang. Dan itu tambah-tambah pabar terus. Sama dengan hari ini. Apakah Tuhan tahu tentang kondisi COVID ya yang terjadi hari ini? Tuhan tahu. Tapi Tuhan pengen menjelaskan firman-Nya lebih daripada apa yang hari ini engkau tahu. Supaya pikiranmu terpelihara. Makanya saya pengen baca kembali ayat ini dan sebagai ayat yang terakhir. Lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saya pengen baca kembali dan setelah ini kita berdoa. Firman Tuhan berkata begini, Filipi 4 ayat yang ke-7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus. Kalau Anda berkata, Pak, tapi saya kok gak keroso ya, gak kerasa kalau hati pikiran saya dipelihara oleh damai sejahtera. Nah itu apa yang Tuhan lakukan, itu yang akan terjadi. Tapi bagianmu ayat 8 Tuhan berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ayo baca sama-sama lebih keras yang di rumah. Pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya tidak meragukan doa Anda. Pertanyaan saya sebelum saya selesai. Apa yang hari-hari ini Anda pikirkan? Ya. Anda berdoa berapa jam sih sehari? Kita berdoa 1 jam sehari. Berpikir 20 jam sehari lebih bahkan mungkin. Dan pikiranmu kalau engkau tidak jaga, itu yang akan membuat engkau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran meskipun engkau sudah berdoa. Mari hari ini kita mau berdoa bersama ya. Tutup Alkitabmu yang di rumah. Bapak hamba berdoa buat setiap kami yang mendengarkan khotbah ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Ampuni kami Tuhan kalau kami berdoa luar biasa, tapi tanpa sadar kami dikuasai oleh pikiran kami lebih daripada dikuasai apa yang kami doakan. Kadang kami berdoa dengan iman, tapi kami tidak berpikir dengan iman. Kami berdoa dengan luar biasa, tapi kami tidak berpikir dengan luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu sanggup melindungi kami dalam doa, tapi dalam pikiran kami menyangkali apa yang kami doakan. Semua yang kami doakan tanpa sadar kami sangkal dengan pikiran kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami. Dan kami mau seperti apa yang Tuhan katakan, semua yang baik kami mau pikirkan Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Logos yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Mereka tetap terpelihara di masa pandemi ini. Bahkan setiap taburan mereka Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri akan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Bapa, hamba berdoa kiranya anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala bersama dengan keluarga. Tuhan tetap memberkati, melindungi, menjaga. Kami percaya, kami berdoa Tuhan yang akan tetap pegang, Tuhan yang akan tetap memimpin, Tuhan yang akan melindungi selalu. Berikan kesehatan, panjang umur Tuhan. Kami tahu kami semua akan melewati pandemi ini. Seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati. Semua orang-orang yang sudah terlibat dalam ibadah online, kami tahu jerih lelah kami tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dan mari buka tangan-Mu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan yang indah dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe channel ini, dukung terus. Dan kalau engkau diberkati lewat ibadah-ibadah dan khotbah-khotbah dari Gereja Logos, mari share ke teman-temanmu supaya bukan hanya Anda yang diberkati, tapi teman-teman, famili, sanak saudara semuanya ikut diberkati. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.